Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Agung Triputranto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Manajemen SDM pertemuan ke-7 dengan materi pembahasan kali ini adalah pemimpin dan kepemimpinan. Apa yang dimaksud pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin berarti orang yang memimpin, petunjuk atau buku petunjuk, bisa juga disebut dengan pedoman. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang, atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sedangkan kepemimpinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau mempengaruhi. Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang, baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan menghubungkan dalam kelompok atau organisasi. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi orang atau mendapatkan pengikut. Sementara itu, tugas dan peran pemimpin, menurut James A. F. Stoonen, tugas utama seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, atau disebut juga akuntabilitas. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Sementara itu, menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah peran hubungan antara perorangan, fungsi peran informal, peran pembuat keputusan. Peran pemimpin dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan seorang pemimpin dalam manajemen SDM adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk memperoleh hasil yang ditargetkan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Mengembangkan dan memperbaiki sistem agar program pengembangan mutu SDM berhasil sesuai harapan. Melaksanakan beberapa hal yang benar. People who do the right thing. Karakter seorang pemimpin dan melaksanakan sesuatu secara benar atau disebut people who do things right. Karakter seorang manajer. Menentukan sesuatu elemen manajemen mutu SDM yang dibuktikan nyata dalam pelaksanaan program untuk pencapaian tujuan. Sementara itu, peran pemimpin dalam Total Quality Management, secara singkat, TQM dapat didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen di mana seluruh pelaku organisasi memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui perbaikan atau peningkatan secara berkelanjutan. Kepemimpinan TQM dapat didefinisikan juga sebagai upaya pencapaian mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan dan bertindak berdasarkan masukan yang meliputi diantaranya rasa tanggung jawab yang besar, disiplin pribadi, bersifat jujur, memiliki kredibilitas tinggi, menggunakan akal sehat, memiliki energi dan stamina tinggi, memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi, setia dan tabah dalam menghadapi segala situasi. Fungsi kepemimpinan adalah yaitu menuntun, memandu, mengarahkan, membangun, membimbing, memberi motivasi agar semangat kerja, mengendalikan organisasi, membangun hubungan yang baik dan memelihara jaringan-jaringan komunikasi, memberi pengarahan dan pengawasan yang efektif dan efisien, dan mencapai tujuan kepada target yang sudah ditentukan.
Kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang erat keterkaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Adapun fungsi kepemimpinan antara lain adalah memprakarsai struktur organisasi, menjaga koordinasi dan integrasi di dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efektif, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara yang efisien dalam mencapai tujuan tersebut, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang, mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan, prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, mendefinisikan masalah, memformulasikan dan mengembangkan alternatif, implementasi keputusan, serta evaluasi keputusan. Sedangkan gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Di antaranya adalah cara berpikir terdiri dari logis dan rasional, mengolah informasi secara serial, intuitif dan kreatif memahami sesuatu secara keseluruhan, dan juga toleransi terhadap ambiguitas adalah kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas, kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memperoleh banyak pemikiran pada saat yang sama. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh W.J. Redin dalam What the Kind of Manager yang disunting oleh Wojo Sumijo, yaitu 1. Berorientasikan tugas. 2. Berorientasikan hubungan kerja. 3. Berorientasikan hasil yang efektif. Berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut, maka terdapat 8 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe deserter atau pembelot, sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, sukar diramalkan. Yang kedua adalah tipe birokrat yang sifatnya korek, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras. Yang ketiga adalah tipe misionaris yang sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah. Yang keempat, tipe developer yang sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan. Yang kelima, tipe autokrat yang sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, dan bandel. Yang keenam, benevolent autokrat atau autokrat yang bijak, yang bersifat lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Yang ketujuh, tipe kompromiser yang sifatnya pelintat-pelintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Dan yang ke-8, tipe eksekutif yang sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh dan tekun. Jadi kesimpulan daripada pemimpin dan kepemimpinan, jika pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam
mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Demikianlah tugas materi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dan tidak terlalu jelas. Mohon kiranya juga Bapak dosen untuk merevisi kembali apakah ada yang kurang atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.